Peranan dan manfaat plankton. Plankton adalah biota air berupa hewan atau tumbuhan yang hidupnya mengapung, mengambang, melayang dalam air berukuran mikroskopis yang pergerakan tubuhnya terbatas, tergantung pada arus. Plankton terbagi menjadi dua, yaitu fitoplankton dan zooplankton. Fitoplankton disebut juga plankton nabati, yaitu tumbuhan yang hidupnya mengapung atau melayang di dalam perairan. Ukurannya sangat kecil sehingga tidak dapat dilihat oleh mata telanjang. Zooplankton. Zooplankton disebut juga plankton hewani, yaitu hewan yang hidupnya mengapung atau melayang di dalam perairan. Kemampuan renangnya sangat terbatas, hingga keberadaannya sangat ditentukan kemana arus membawanya. Sebagai biota mikroskopis perairan, plankton sangat berperan sebagai produsen primer dan sekunder. Plankton sebagai sumber makanan bagi organisme yang hidup di perairan. Plankton juga sering digunakan sebagai tolak ukur kesuburan perairan dengan melihat dominasi jenis-jenis atau berkurangnya suatu jenis. Karena adanya gangguan terhadap ekosistem perairan, seperti adanya pencemaran. Plankton penting bagi manusia karena plankton mendukung perikanan rekreasi dan komersial. Beberapa manusia mengkonsumsi plankton langsung dalam bentuk suplemen makanan. Sebagai contoh, spesies fitoplankton spirulina telah dipasarkan sebagai sumber vitamin dan protein. Plankton juga penting dalam proses yang mengontrol distribusi dan pergerakan energi dan nutrisi paling penting seperti karbon, nitrogen, dan fosfor. Peranan plankton bagi perairan. Pertama, menjaga kestabilan suhu air. Plankton adalah biota air yang berukuran sangat kecil, hidupnya mengapung, melayang, tidak dapat melawan arus. Plankton tersebut menutupi permukaan air yang ada di dalamnya terlindungi karena adanya fitoplankton yang membutuhkan sinar matahari untuk berfotosintesis, sehingga sinar matahari tidak langsung masuk ke dalam air, sehingga suhu di perairan dapat stabil. Kedua, sebagai sumber pakan bagi biota perairan. Plankton mengandung banyak protein dan karbohidrat yang bermanfaat bagi biota perairan dalam proses pertumbuhannya. Bentuk dan ukuran plankton yang sangat kecil sesuai dengan mulut ikan yang berukuran kecil yang memakan plankton. 3. Sebagai penyerap karbon di perairan. Plankton dan fitoplankton peranannya sangat penting dalam kehidupan di perairan dan sebagai rantai makanan jenis Zooxanthellae melakukan simbiosis dengan binatang karang dan mampu menyerap karbon dioksida menjadi karbonat yang selanjutnya tersimpan dalam bentuk kerangka kapur. Sebagian besar fitoplankton yang sudah mati akan terganti oleh proses reproduksi. Sejumlah besar fitoplankton yang sudah menyerap karbon dioksida dikirim ke dasar laut sebagai karbon. Keempat, plankton dapat menurunkan zat beracun dalam perairan dengan cara mengikat zat-zat beracun juga limbah logam dari pabrik maupun besi yang berkarat yang jatuh ke dalam perairan yang terkandung di perairan tersebut lalu mengendap di bawah dasar perairan. Manfaat plankton di berbagai bidang. Pertama, dalam bidang pendidikan. Plankton dapat digunakan sebagai aspek penelitian atau penyelidikan metabolisme di laboratorium. Kedua, dalam bidang kesehatan. Chlorella sp dimanfaatkan sebagai bahan untuk obat-obatan, dimasukkan dalam kapsul dan dijual sebagai suplemen makanan, dikenal dengan nama Sun Chlorella. Asterionella japonica dan Asterionella notata mengandung antibiotik yang sama seperti penisilin dan streptomycin. Spirulina sp banyak ditemukan di obat-obatan herbal. Spirulina pacifica mengandung berbagai macam antioksidan seperti beta-karoten, klorofil, xanthofil, vicocyanin, C-aksantil, dan SOD. Ketiga, dalam bidang industri dan rumah tangga. Foraminifera
Kerangkanya yang telah kosong mengendap di dasar laut membentuk tanah globigerina yang berguna sebagai petunjuk adanya minyak bumi. Ordo Radiolaria. Kerangkanya dari kersik jika mengendap di dasar laut menjadi tanah radiolaria yang dapat digunakan sebagai bahan penggosok alat-alat rumah tangga dan bahan peledak. Contohnya Asantometron dan Colosphaera.